Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Boker Tov semuanya. Ini adalah akhir pekan yang sangat luar biasa di mana kita sedang terus-menerus masuk kepada rencana Tuhan, masuk kepada hari Tuhan, dan kita sedang memasuki minggu yang sangat luar biasa, minggu Paskah. Tagline pada hari ini berbicara tentang the Passover Week. Kita memasuki minggu Paskah. Ini adalah minggu yang sangat luar biasa buat kita semua. Karena itu saya mau ajak kita masuk kepada pengertian Paskah ini sendiri. Dan lihatlah apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, benar-benar luar biasa. Kita buka hati kita semua untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sapa Dia di pagi hari ini, hari yang luar biasa. Oh Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau telah berikan kepada kami hari lagi untuk kami memasukinya. Dan akhir pekan ini Tuhan, kami sedang memasuki minggu di mana momentum Paskah itu akan kami alami lagi. Karena itu singkapkan kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan apa yang Engkau telah kerjakan 2000 tahun yang lalu di kayu salib betul-betul kami alami di hari-hari kami. Sehingga benar nama-Mu Tuhan akan dipermuliakan kembali. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami terima firman-Mu pada hari ini di dalam nama-Mu Tuhan, pencipta langit dan bumi, yaitu Engkau Yesus. Amin. Amin. Oh, sangat luar biasa. Minggu ini adalah minggu kita di mana setiap orang percaya merayakan perayaan yang sangat luar biasa. Paskah atau Pesak dalam bahasa Ibrani, satu perayaan yang tidak main-main, satu perayaan di mana kalau kita lihat di dalam Alkitab, di mana bangsa Israel yang sudah kurang lebih 400 tahun lamanya, lalu pada satu malam mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir pada waktu itu, dan mereka keluar dan mereka melihat pengalaman yang sangat luar biasa. Dan itu adalah catatan sejarah dari bangsa Israel pada waktu itu keluar dari perbudakan orang Mesir. Dan akhirnya ternyata peristiwa itu sebenarnya berbicara tentang satu masa kelepasan yang sebenarnya untuk setiap orang. Ya, karena kalau itu kisah bangsa Israel itu mereka diperbudak oleh Mesir sebagai satu contoh bahwa sesungguhnya dosa yang ada di bawah kolong langit ini itulah dosa yang memperbudak manusia, yang mengikat manusia, yang membuat manusia itu berjalan dan dikendalikan oleh dosa dalam kehidupan manusia. Tetapi terpujilah Tuhan, Tuhan punya momentum, Tuhan punya waktu untuk kita semua. Itulah waktu kelepasan. Dan ketika waktu kelepasan itu sudah terjadi, ketika Yesus datang dan Dia naik di kayu salib, maka saat itulah momentum terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia itu telah terjadi, yaitu ketika Dia naik di atas kayu salib. Dia telah menyerahkan nyawanya, Dia mati. Disitulah saat yang terbaik untuk setiap orang yang percaya mengalami penebusan, mengalami revival, mengalami kehidupan kembali yang akhirnya dirayakan setiap tahunnya buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tahun 2019 ini, this year, kita memasuki minggu Paskah, dan kita juga mau merayakan perayaan yang sangat luar biasa itu, yang sangat dahsyat, di mana di situ setiap perbuatan dosa, setiap apapun yang pernah dikerjakan oleh dosa, di situ di kayu salib, semua perbuatan dosa, semua rancangan dosa cancel, dibatalkan oleh kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Dia naik di kayu salib, maka rancangan kuasa kegelapan, all the plots of the enemy, they were all cancelled at the cross. Semua rancangan musuh yang setan rencanakan dari generasi kepada generasi, dalam satu malam, dalam satu momentum, semuanya dibatalkan oleh peristiwa besar itu, peristiwa Paskah. Nah, setiap orang percaya tentu merayakan Paskah. Tapi saya mau ingatkan kembali buat kita semua, Paskah 2019 ini harus kita alami kembali, yaitu kuasa dari kematiannya, kuasa dari kebangkitannya. Itu bukan hanya Dia naik di kayu salib, tapi that was a decree. Haleluya. Itu adalah sebuah dekret, itu adalah sebuah keputusan, itu adalah sebuah meterai di mana seluruh makhluk harus tunduk kepada dekret itu. Tidak ada musuh, tidak ada yang lain yang dapat takluk selain daripada tidak ada yang dapat melanggar, tidak ada yang dapat berbantah. Ketika dekret itu telah diputuskan, ketika kelepasan itu sudah dinyatakan, maka tidak ada satu makhluk, tidak ada satu musuh, tidak ada
Sebab itu adalah keputusan yang sudah lama yang dipersiapkan oleh pencipta kita langit dan bumi, yaitu Tuhan Allah pencipta semesta alam. Dia sudah merencanakan jauh-jauh hari. Dia sudah merencanakan jauh-jauh hari. Dan dekrit itu akhirnya sudah dibukukan atau sudah dipakukan, sudah dimeteraikan di atas kayu, di atas tiang gantungan, di atas kayu salib. Dekrit itu sudah dimeteraikan, maka setiap orang yang percaya kepadanya itu mengalami kelepasan yang total. Nah, di dalam Minggu Paskah ini Tuhan menyuruh saya untuk mengupas hubungannya antara perayaan Purim dan perayaan Paskah. Ternyata perayaan Purim dan perayaan Paskah itu sebuah kisah yang sangat luar biasa. Purim di dalam kitab Ester, kalau Anda baca, Purim itu berbicara tentang satu dekri yang harus dinyatakan oleh seorang raja. Setiap tahun harus ada dekri yang dilepaskan dan dieksekusi oleh raja. Pada waktu itu kalau Anda baca ceritanya, Haman melihat Mordekai, yaitu paman daripada Ester. Haman benci kepada Mordekai dan kepada Ester, dan Haman punya rencana untuk menghancurkan Mordekai, untuk menghancurkan Ester dan seluruh bangsa pada waktu itu. Dengan Haman mengadakan satu permufakatan, satu perencanaan yang panjang, supaya pada waktu yang tepat, maka kerinduan daripada Haman itu untuk menggantung Mordekai itu terjadi. Dan Haman menunggu waktunya sampai keputusan raja. Karena di dalam zaman Ester itu, Raja Ahasiweros itu setiap tahun harus ada keputusan raja yang dieksekusi. Every year there's got to be a decree of the king to be executed. Every year in the days of Esther, the king, ya, raja itu harus melepaskan satu dekrit untuk bangsanya. Apapun dekrit itu, whatever that the decree is, once it has been decreed, ya, sealed by the king's ring, sekali itu sudah dimeteraikan oleh cincin raja, maka itu harus terjadi, whatever it is. Jadi Haman mengambil kesempatan untuk berbicara kepada raja supaya permohonan Haman itu dikabulkan. Nah, kalau Anda baca di dalam cerita itu, maka Haman sepertinya berhasil membujuk raja untuk mengeluarkan satu dekri, yaitu untuk menggantung Mordekai, yang pada akhirnya juga rencana Haman itu membunuh seluruh keturunan Mordekai, Ester dan kawan-kawannya. Dekri itu memang harus dilakukan setiap tahun. Tetapi terpujilah Tuhan, terjadi pemutarbalikan keadaan, sehingga kalau Anda baca dalam cerita itu, bukannya Mordekai yang naik di tiang gantungan, tapi Haman sendiri yang memprakarsai rencana jahat itu. Akhirnya Haman sendiri yang naik di atas tiang gantungan. Dan pada saat itu satu bangsa, Mordekai, Esther dan the whole keluarganya, bangsa Israel pada waktu itu mengalami kelepasan yang sangat luar biasa. Dan itu Roh Kudus katakan itu juga berbicara tentang perayaan Paskah. Pada perayaan Paskah, keputusan raja itu terjadi, yaitu apa? Untuk melepaskan kita dari belenggu yang disiapkan oleh musuh, yaitu setan, supaya manusia itu masuk kepada kebinasaan yang kekal, masuk dalam penghukuman yang kekal. Tapi terpujilah Tuhan, dekri yang dilepaskan, yang sudah dimeteraikan oleh Yesus di atas kayu salib, itu melepaskan kita dari maut, dari dosa. Dan kisah Ester itu terjadi. Hari ini saya harus beritakan, sebab ketika meterai raja, saya mau beberapa hari lalu ketika di dalam perayaan Purim, kita beberapa waktu lalu saya baru berbicara tentang antara perayaan Purim dan perayaan Paskah yang harus dirayakan di hari-hari ini. Sebab pada perayaan Purim ini berbicara sangat jelas bagaimana akhirnya satu bangsa dilepaskan, berbicara bagaimana satu bangsa yang dipulihkan oleh karena keputusan raja. Keputusan raja itu terjadi oleh karena memang Tuhan sudah atur semuanya bahwa kelepasan itu harus terjadi. Saya mau supaya kita pahami betul-betul bahwa kalau sudah ada ketetapan yang dimeteraikan oleh raja, maka itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Dan pada akhirnya dalam kisah Ester itu, ketika kalau Anda mau baca di dalam Ester pasal yang ketiga ayat yang ke-12, Ester 3 ayat yang ke-12, dalam kisah Ester 3 ayat yang ke-12,
itu dikatakan, maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimeteraikan dengan cincin raja. Itu pada waktu itu Haman berusaha mempengaruhi raja supaya mengeksekusi, mengeluarkan dekret dan akhirnya mengeksekusi, menggantung Mordekai. Tetapi di dalam kisah Ester itu terjadilah kebalikannya, di mana meterai orang yang melanggar ketetapan raja. Jadi Haman berusaha supaya raja mengeluarkan ketetapan. Ketetapannya adalah tidak boleh dilanggar. Apa yang menjadi keputusan raja tidak boleh dilanggar. Wow. Jadi keputusan itu sudah dipersiapkan supaya nanti ketika itu dimeteraikan tidak boleh ada yang melanggarnya. Terjadilah pemutarbalikan keadaan. Akhirnya Haman yang harus naik di atas tiang gantungan dan terjadilah kelepasan. Hari ini, hari yang sama pada hari yang ke-13. Nah, kalau kita lihat perayaan Paskah jatuhnya juga di bulan April. Di bulan April pada hari ini adalah hari yang sama di hari yang ke-13. Maka saya mau sampaikan kepada Anda, keputusan raja yang sudah naik di kayu salib itu harus kembali digenapi dan dialami. Apakah keputusan raja itu? Di atas kayu salib Yesus itu ada tertulis, Yesus Raja orang Yahudi, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Keputusannya ketika dia naik itu telah dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Dan akhirnya setiap orang yang percaya kepada dia berhak untuk mengalami kelepasan, ya, berhak untuk mengalami pemulihan. So this is the time, my friend. Inilah hari yang luar biasa itu. Apa yang saya beritakan pada hari ini sesuai Ester 3 ayat 12. Keputusan raja, meterai raja harus terjadi. Oh haleluya, hari ke-13. Hari yang ke-13 keputusan raja harus terjadi. Cincin raja adalah cincin keputusan untuk supaya apa yang telah diputuskan oleh raja itu harus tergenapi. Saya mau katakan secara profetik pada pagi hari ini. Prophetically today, this day, hari ini, the decree of the King of Kings, deklarasi daripada Raja segala raja akan terjadi untuk kita semua. Yaitu ketika kita datang kepada dia, ketika kita mengakui kesalahan kita, ketika kita berkata, Tuhan Engkaulah penolongku, maka dia datang. Di dalam cerita bagaimana Yesus menebus, surat Yesaya, ketika penebusan itu dinyatakan, maka dia menanggung kesalahan kita, dia menanggung dosa kita, dia menanggung sebab akibat dari apa yang kita perbuat, dia menanggung pemberontakan kita, dia rela menanggung semuanya itu supaya kita layak dimerdekakan. Karena itu saya mau lepaskan deklarasi ini kepada Anda semua, bahwa this is the time, inilah saatnya di mana pemutarbalikan keadaan itu harus terjadi. Haleluya. Ada royal decree yang dilepaskan, yaitu kita yang tadinya terkutuk, kita akan mengalami kelepasan dari kutuk dan kita diberkati. Dari kutuk akhirnya dirubah menjadi berkat, itu pembalikan keadaan. Dari terikat menjadi terlepas, itu pembalikan keadaan. Dari sakit menjadi sembuh, itu pembalikan keadaan. Dari keadaan rusak menjadi pulih, itu pembalikan keadaan. Dari hukuman mati kepada kehidupan, itulah pembalikan keadaan. So saya harus tegaskan pada hari ini bulan April, bulan Paskah, pada tanggal yang ke-13, cincin raja telah dilepaskan. Oh, ada penglihatan yang lembut saya lihat beberapa hari yang lalu ketika melepaskan seminar tentang Purim dan tentang Paskah. Ada cincin yang keluar dari tahtanya. Cincin itu adalah meterai raja yang harus dideklarasikan pada hari yang ke-13 seperti Ester 3 ayat 12. Harus dideklarasikan. So today on behalf of the prophetic message, mewakili pesan nubuatan yang aku terima dari Tuhan pada hari ini. Maka dari beberapa hari yang lalu, maka pada hari ini mewakili apa yang aku terima dari dia, dari pengupasan tentang perayaan Purim yang ada hubungannya dengan raja. Maka hari ini dalam bulan Paskah, di hari yang ke-13, sesuai dengan
cincin raja itu dilepaskan, maka hari ini I declare and I decree, I release the declaration from the King of Kings. You and I deserve to be free from all sin and bondages. Kita layak untuk menerima kelepasan dari dosa dan akibat-akibat dosa. Kita layak untuk dipulihkan dari kutuk, dibalikan keadaan menjadi berkat, dari terikat dibalik keadaan menjadi terlepas, dari sakit dibalikan keadaan menjadi sembuh, dari keadaan rusak menjadi pulih, dari vonis mati, vonis hukuman menjadi pembebasan, menjadi kelepasan, menjadi kehidupan. Dan sebab nama Tuhan akan dipermuliakan. From the king's mandate, from the king's decree, from the ring of the king, I declare, I decree, Passover, this Passover is going to be a great momentum for all of us. Mulai hari ini, Paskah akan jadi Paskah yang sangat luar biasa buat kita semua. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan justru sedang melakukan hal yang sangat luar biasa. Hari ini, bulan April 2019, tanggal 13, ada deklarasi dari Raja Segala Raja. Ada cincin meterai, cincin sainit, cincin 13. Itu berbicara tentang deklarasi Raja dilepaskan atas kita semua. Dan pada akhirnya kita akan mengalami kelepasan yang sungguh-sungguh. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Betapa besarnya kesalahan yang kita perbuat. Betapa dalamnya dosa di mana kita ada. Betapa luar biasa kita telah terjatuh kepada kedalaman dosa. Tapi Dia sanggup mengangkat kita. Sebab ada deklarasi, ada cincin raja telah dinyatakan. Maka kita layak untuk mengalami kelepasan dan pembebasan yang sempurna. Kalau Anda mengalami keterikatan dalam sakit penyakit, kalau Anda mengalami keterikatan dalam soal keuangan, kalau itu mengikat Anda, mengikat keluargamu, mengikat rumah tanggamu, mengikat semuanya dalam kehidupanmu. So today, the King's Declaration, the ring of the King, pada hari ini deklarasi Raja, cincin Raja telah aku lihat di dalam penglihatanku. Dan cincin Raja seperti yang tertulis dalam Esther 3 ayat 12 itu sedang dinyatakan kepada kita, yaitu kita layak untuk mengalami kelepasan yang sesungguhnya, supaya nama Tuhan menjadi nama yang dimasyurkan dimanapun kita berada. Karena itu sepanjang dimanapun Anda berada dapat mendengar live streaming ini, sebarkan kepada teman-temanmu bahwa kita sedang masuk kepada minggu yang luar biasa. Orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan sudah tentukan untuk mengalami penebusan, untuk mengalami kelepasan, harus mengalami kelepasan, harus mengalami pemulihan. So this is the message untuk kita semua. Bahkan saya juga mau katakan, Indonesia, I declare, I decree, hari ini tanggal 13 April bulan 8, minggu-minggu Paskah, sesuai Esther 3 ayat 12 yang barusan kita baca, Indonesia pun akan masuk di dalam masa restorasi. Ada restorasi Indonesia, ada restorasi Indonesia sedang dideklarasikan, sedang dikumandangkan oleh Raja segala raja, pencipta langit dan bumi. So today is going to be the great day. Hari ini setiap orang, kita berkata begini, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi hitam, tetapi akan diputihkan, akan menjadi putih kembali seperti salju. Oh haleluya, haleluya. Saya bersyukur pada hari ini. Ini adalah hari yang luar biasa. Apa yang saya lihat di luar, ketika khususnya di Jakarta, ketika ada statement-statement, mari kita putihkan, mari kita putihkan. Yes, I agree. Sebab apa? Sebab hanya oleh darahnya, dosa yang begitu merah, yang begitu hitam pekat akan diputihkan kembali. Haleluya. So I agree. Today kita akan mengalami penebusan yang berasal daripada Tuhan. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 April minggu Paskah. Oh Tuhan memutihkan kita semua. Dia melayakkan kita. Dia menebus kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa buat Anda. Saya juga berdoa buat Indonesia. I declare over you. I declare over this nation Indonesia. Hari ini. Pemulihan Indonesia dimeteraikan oleh cincin raja. Hari ini, today, hari ini. Sebab apa yang ku terima dari firman-Nya, yang aku lihat di dalam penglihatanku, satu pengalaman yang sangat luar biasa akan terjadi lagi. Sehingga from the east, dari timur, di mana burung buas dari timur, Indonesia sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, yaitu
bangsa kita Indonesia akan melakukan keputusan Tuhan. Apakah itu keputusan Tuhan? Penebusan, haleluya. Penebusan, haleluya. Penebusan itu akan terjadi. Sebab bangsa ini akan punya kesaksian tentang restorasi. Bangsa ini akan punya kesaksian tentang apa yang sudah dinyatakan. Yesaya 46 ayat 11. Bangsa dari timur, burung buas itu dan orang yang akan melakukan keputusan Tuhan. Itulah yang akan Tuhan nyatakan. Keputusan Tuhan itu apa? Yaitu restoration. Keputusan Tuhan itu apa? Yaitu cincin raja untuk menebus orang-orang yang hidup di dalam belenggu dosa. Dan kita akan lihat manifestasinya sangat luar biasa. Sebab Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Dan saya mau bagikan kepada Anda. Ini dia, ini harus kita ketahui bersama-sama. Kalau Tuhan sudah mempunyai rencana yang besar, kalau dia sudah berkata bahwa this is the time, that means this is the time. Haleluya. Amin. Saya ada PowerPoint yang saya mau tunjukkan kepada Anda pada hari ini, especially today, sebab hari ini adalah hari keputusan raja, hari Esther 3:12. Ini dia, haleluya, nubuatan keputusan Tuhan sesuai dengan Yesaya 46 ayat 11 yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Kata aku di sini adalah the decree of the king. Keputusan raja, meterai raja. Saya bersyukur apa yang saya lihat di dalam roh saya. Pada hari ini, Yesaya 46 ayat 11 tergenapi. Akan mengalami penebusan luar biasa. Pada hari ini saya bersyukur kota Jakarta akan menjadi putih. Ini berbicara tentang redemption, pembebasan dan kelepasan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Namun kalau Anda ada di kota-kota lain, di Indonesia ataupun di luar negeri, wherever you are, as long as you can hear this message, I am declaring and I am decreeing the king's decree. The rings of the king is being seen again. I saw the king. I saw the ring. I heard the decree of the king. So I must declare it wherever you are, as long as you can hear this message. Today, the decree, the ring of the kings, as I saw in the spirit, then the time for deliverance is on us, on all you. It's upon all of you. Ada bersama-sama di mana, wherever you are. The deliverance is going to be manifested in your life wherever you are. So rejoice and rejoice and rejoice. Sebab today, hari ini adalah hari yang luar biasa. Have a great weekend. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kau takut tentang apapun juga. Jangan takut terhadap intimidasi. Jangan takut terhadap hoax. Apapun juga yang membuat manusia hidup di dalam ketakutan. Sebab ada cincin meterai yang telah dilepaskan. Itu membuat kita yakin bahwa kita sedang memasuki satu kehidupan yang baru. Kita sedang memasuki satu masa, satu pengalaman yang baru. Itu pengalaman pembebasan. We are entering into the seasons of deliverance. Hallelujah. We are in the seasons where the chains of sin is being broken down again. And we are going to be reminded that we deserve to live happily. Kita diingatkan kembali untuk kita hidup di dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Karena itu, I'm very excited. Saya excited karena firman. Saya mau katakan ya, I am not a politician. Saya bukan seorang politikus, tapi aku adalah seorang yang menerima kebenaran firman. Dan apa yang ku terima, itu aku lepaskan kepada Anda. Dan aku lepaskan juga, aku berdoa buat Anda. Aku berdoa buat bangsa di mana aku berada, yaitu Indonesia. Aku deklarasikan tadi, aku deklarasikan setiap kita, bahkan bangsa Indonesia. Hari ini, Esther 3 ayat 12. Terjadi buat kita semua. Penebusan, the decree of the king sedang terjadi atas kehidupan kita. My God, isn't that amazing? Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa? Dia tidak memperhitungkan lagi kesalahan kita. Bahkan dosa dan akibatnya ditanggung oleh dia. Dia hanya mau kita percaya dan kita tetap terus arahkan hati dan mata dan perhatian kita kepada dia. Sebab dia tahu bagaimana caranya untuk membuat kita masuk di dalam pengalaman, di dalam kemenangan yang dia sudah sediakan, di dalam penebusan yang dia sudah bukukan, yang dia sudah meteraikan di atas kayu salib. Dan this is going to be our day and our season. Katakan kepada dirimu,
inilah hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersuka cita. Sebab apa yang disediakan untuk kita, itu akan kita alami mulai hari ini kembali. Bersuka citalah. Apa yang rusak dalam hidupmu, apa yang hilang dalam hidupmu, apa yang hancur, aku katakan akan mengalami pemulihan kembali. Haleluya. Amin. 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 Sebab dia adalah Tuhan yang luar biasa. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. What a wonderful name it is. Nama Tuhan begitu luar biasa. Nama Tuhan dahsyat untuk kita semua. Dan kalau Anda ada di sekitar Jakarta, hari Senin, please mark down. Hari Senin kalau Anda ada di seputar Jakarta, saya akan terus membawakan materi seminar. Sebelum perayaan seminar kami akan adakan tanggal 18. Tetapi hari Senin kita akan melakukan seminar yang kedua. Seminar yang kemarin kita sudah lakukan tanggal 11. Tapi hari Senin kita akan melakukannya lagi. Hari Senin di Setiabudi One lantai 3. Ruangan Covenant Life Church. Tanggal 14. Ya, tanggal 14 April hari Senin ini. Ikuti lagi seminar ini. Supaya waktu kita masuk kepada perayaan Paskah tanggal 18 nanti. Kita betul-betul mengerti apa yang dia sediakan untuk kita semua. Dan kita sepakat dengan dia. We agree with the decree. Kita sepakat dengan keputusan Raja. Dan kita akan mengalami bersama-sama apa yang dia sediakan untuk kita semua. Datanglah bersama-sama gabung pada hari Senin nanti. Kalau Anda ada di kota lain, ya nanti Anda akan ikuti dari apa yang akan saya bagikan. Tapi kita akan ketemu lagi di hari Senin. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kalau dia sudah melepaskan keputusan, kalau dia sudah merancangkan, dia melepaskan keputusan, maka keputusannya tidak bisa dibantah oleh apapun juga. Kalau firman-Nya telah dilepaskan, aku telah mengatakan, aku telah merencanakan, aku hendak melaksanakan, maka itu akan terjadi. Sebab sekali lagi, cincin raja, cincin kelepasan telah dilepaskan, telah kulihat di dalam rohku. It has to happen. Itu harus terjadi. God bless you all. Selamat lagi memasuki akhir pekan ini. Dan bersukacitalah. Sebab Tuhan beserta dengan dia. Firman-Nya membungkus kita, menaungi kita semua. Praise the Lord. Hallelujah. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive and stay connected with His covenant. I love you, I love you, I love you. Haleluya. Aku berdoa Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu Tuhan Kau berikan kepadaku, Kau teruskan kepada mereka. Dan hari ini ternyata adalah hari deklarasi. Hari keputusan Raja segala Raja. Hari cincin meterai dilepaskan dari tahta-Mu. Untuk dimeteraikan atas kami. Dan untuk dimeteraikan atas bangsa kami. Sehingga kami layak untuk menerima pemulihan. Karena itu pada hari ini aku berdoa Tuhan. Restorasi Indonesia. Dari deklarasi yang kami terima dari firman-Mu. Harus terjadi. I declare and I decree. Restorasi Indonesia itu harus terjadi Tuhan. Dan setiap kami layak menerimanya. Permuliakanlah nama-Mu Tuhan. Permuliakan nama-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu tidak pernah gagal dan selalu terjadi. Sebab firman-Mu adalah keputusan-Mu, adalah rancangan-Mu. Dan itu harus terjadi. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tidak ada kematian dapat menahan. Tidak ada belenggu dapat menahan. Tidak ada perbuatan apapun dapat menahan. Tidak ada satu makhluk. Tidak ada iblis dapat menggagalkannya. Sebab Engkaulah Tuhan atas atas segalanya. Engkaulah Tuhan atas semua ciptaan-Mu. You are the Lord over your creation. Hallelujah. And I praise you Lord. I honor you. Aku puji dan aku sembah Engkau Tuhan. Dan terima kasih buat pengalaman ini. Kami terima Tuhan. Mewakili umat-Mu. Mewakili kami yang mendengar dan mewakili bangsa Indonesia. We receive the message for restoration is the will of you, Father. Restoration is the will of my Father. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Yes, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares. Yes. The name of Jesus. Engkau, you have no rival. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau Tuhan. You have no equal. Tidak ada yang dapat menyamai Engkau Tuhan.
Yes. Yours is the kingdom, yours is the glory. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Wow. Yes. Today is the day, Lord. Today is the day. Wow. Wow. What a message. What a wonderful message. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.